kita akan melaksanakan FGD dengan judul Tingkat Kebahagiaan pada Mahasiswa UIR. Saya Farul Rozi Kurniawan di sini sebagai moderator dan perkenalkan anggota dari FGD pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Sri Umi Juliantina. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Nabila. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana AM. Perkenalkan, nama saya Ibu Ali. Perkenalkan, nama saya Zia Kamaina Mahani. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Hamim Al-Musli. Dan yang bertindak sebagai notulen kita pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Sylvia Tanadi sebagai notulen. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya ucapkan. Kita mulai saja dari pertanyaan pertama, yaitu apa arti kebahagiaan menurut Anda, Kiki? Baiklah, saya izin menjawab. Kebahagiaan menurut saya itu adalah hal-hal yang membuat kita itu senang atas harapan serta keinginan yang tercapai di dalam hidup kita. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kalau menurut Hamim, apakah setuju atau berbeda pendapat? Kalau menurut saya, kebahagiaan suatu pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, kegembiraan, dan kepuasan. Berarti dari kedua anggota menyimpulkan kalau kebahagiaan itu ada berasal dari hal-hal yang berasal dari diri kita sendiri. Kita mulai untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara Anda memperlihatkan kebahagiaan menurut Hamim? Bagi saya, tersenyum suatu hal yang mudah terlihat dan bersikap bahagia, karena tersenyum bisa meningkatkan suatu kesenangan hati. Itu saja. Berarti dimulai dari hal-hal simpel seperti tersenyum. Lalu berikutnya ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan pada diri Anda menurut Safira? Menurut saya faktor-faktor dari kebahagiaan itu seperti keluarga yang harmonis, terus menjalin pertemanan yang baik bersama teman, dan berada di lingkungan yang positif. Jadi menurut Safira kebahagiaan itu faktornya ada dari lingkungan. Ya, lingkungan keluarga. Kalau menurut Rahmat, apa kebahagiaan berasal dari faktor masa lalu yang Anda alami? Izin menjawab. Kalau menurut saya iya. Sebab dari masa lalu itu kita belajar tentang diri kita sendiri. Bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana interaksi kita dengan sosial. Hal-hal yang demikian itu akan menimbulkan kebahagiaan dalam diri kita. Jadi semuanya intinya dari jawaban saya ini, masa lalu itu penting untuk kebahagiaan. Terima kasih. Berarti menurut Rahmat masa lalu itu berpengaruh untuk masa sekarang. Ya, lebih kurang seperti itu. Lalu menurut Safira, bagaimana cara Anda menjaga kebahagiaan pada diri Anda? Dengan selalu berpikir positif, terus berada di lingkungan positif, dan berusaha untuk menyenangkan diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Kalau menurut Ziva? Selalu bersyukur, karena bersyukur itu bisa menjaga kebahagiaan kita. Lalu kalau menurut Imeli, apakah setuju atau berbeda pendapat? Mungkin ditambahkan dengan berlibur. Itu saja. Berarti kesimpulan dari ketiga anggota kita, kebahagiaan itu berasal dari diri sendiri, menyenangkan diri sendiri ya, seperti itu ya. Lalu dari skala 1 sampai 10, menurut Anda kebahagiaan yang saat ini Anda rasakan pada tingkat berapa menurut Mita? Terima kasih. Kalau menurut saya, skala dari 1 sampai 10 itu kebahagiaan yang saya rasakan berada di angka 8, karena kita tidak selamanya merasakan bahagia tentunya kan. Jadi kalau menurut saya dari skala 1 sampai 10 itu saya merasakan kebahagiaan 8. Lalu menurut Sri Utami, berapa tingkat kebahagiaan Anda saat ini? Dari skala Kurang lebih saya merasakan juga angka 7 sampai 8 gitu. Karena kan nggak selamanya juga kita merasakan kebahagiaan. Pasti ada juga kendala yang bikin kita down kadang. Lalu kalau menurut Imeli? Mungkin sependapat. 8. Iya. Kenapa? Ya, karena kita mungkin ada hal-hal yang membuat sedih ya.
nggak selalu kita tuh bahagia terus. Jadi dari ketiga anggota yang ditanyakan rata-rata merasakan kebahagiaan saat ini yang cukup tinggi seperti itu ya. Lalu menurut Kiki, bagaimana kebahagiaan yang anda rasakan menjadi mahasiswa psikologi UIR? Baiklah, menurut saya kebahagiaan ketika menjadi mahasiswa di psikologi UIR mungkin untuk sejauh ini belum banyak merasakan, karena kebetulan kan kita kuliah dari semester 1 hingga semester 3 ini kuliah kita kan daring gitu ya. Jadi kita kuliahnya di rumah, hanya via Zoom gitu. Jadi untuk kebahagiaan sendiri mungkin belum banyak dapat dirasakan. Mungkin ada satu hal yang bikin bahagia gitu ya di psikologi, mungkin dengan dosen yang ramah gitu, yang baik dan menyampaikan materinya itu secara luas, dan kita juga sebagai mahasiswa itu memahami dan suatu saat bisa kita manfaatkan gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Oh, seperti itu. Kalau menurut Imeli? Mendapat teman baru, suasana baru, ilmu baru, terus diterima dosen dengan baik. Oh, seperti itu kebahagiaan yang anda rasakan selama menjadi mahasiswi psikologi UIR ya? Ya. Lalu untuk Rahmat, apakah anda memiliki mata kuliah favorit selama berkuliah di psikologi UIR? Ada. Apa? Saya tolong Kalau- disebutkan. Kalau mata kuliah favorit saya itu adalah psikologi kepribadian. Walaupun pada saat ini masih semester 3 dan psikologi kepribadian itu baru ada di semester 3, saya merasakan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sebenarnya. Dari dulunya saya ingin masuk ke psikologi ini, saya menilai bahwa psikologi ini adalah mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang psikologi, kepribadian, psikis dan lain sebagainya. Jadi kaitannya dengan hubungan mata kuliah yang saya suka ini dengan kebahagiaan, bahwa kepribadian itu baik buruknya kepribadian kita, apa yang kita rasakan itu tergantung pada diri kita. Misalnya kalau kita merasa senang, merasa bahagia, pasti akan menimbulkan respon-respon yang positif. Jadi mata kuliah kepribadian ini cenderung merasakan kebahagiaan pada diri saya. Itu saja. Ya, terima kasih. Kalau menurut Kiki, apakah anda memiliki mata kuliah favorit selama di sini? Iya, kalau menurut saya mungkin berbeda ya dari Rahmat gitu. Kalau saya tuh menyukai mata kuliah itu psikologi perkembangan, karena di psikologi perkembangan itu kita mempelajari dari masa bayi hingga dewasa akhir gitu, dan itu semua kita alami gitu kan. Dan juga apalagi saya perempuan gitu, nantinya saya akan menjadi seorang ibu. Jadi psikologi perkembangan itu sangat penting dan saya bahagia belajar itu karena ilmu-ilmunya tuh sesuai dengan kehidupan. Mungkin itu saja. Itu saja dari saudara Kiki. Kalau menurut Hamim, Kalau apakah menurut berbeda? saya ada sih perkembangan juga, karena bisa membuat saya bersemangat karena mudah dipahami. Berarti dari ketiga anggota yang saya tanya rata-rata memiliki mata kuliah favorit ya. Ya. Lalu menurut Mita, seberapa sering anda pergi ke suatu tempat untuk mencari kebahagiaan? Menurut saya kalau pergi ke suatu tempat yang membuat kita bahagia tuh penting ya. Kayak misalnya kita di hari weekend gitu, sekali seminggu kita kayak pergi ke tempat weekend yang dimana tempatnya tuh yang kita suka, misalnya kayak kita pergi sama keluarga misalnya, atau ke mall, atau misalnya jadi ke tempat rekreasi gitu kan. Ya minimal kalau misalnya seberapa sering itu pas waktu weekend seminggu sekali gitu. Kalau menurut Siva, Terima kasih. Seringnya itu tergantung dengan kebutuhan saya sendiri. Misalnya saya sudah pusing dalam pembelajaran, maka akan pergi rekreasi seperti keluar kota atau juga dengar kajian, karena kajian itu bisa bikin bahagia dan tenang gitu, mendengar ceramah-ceramah yang bermanfaat
dan memotivasi kita untuk lebih semangat sehingga memunculkan rasa puas dan bahagia. Sekian, terima kasih. Nah, berarti dari dua anggota ini memiliki jadwal yang tidak tetap ya, berbeda-beda. Yang satu tidak tetap, yang satu seminggu sekali. Lalu untuk saudara Rahmat, bagaimana cara Anda meyakinkan diri bahwa di mahasiswa psikologi akan mendapatkan kebahagiaan? Baik, saya izin menjawab. Kalau dari jawaban saya, meyakinkan diri saya itu bahwa menjadi mahasiswa psikologi UIR itu akan bahagia, yaitu dengan menanamkan diri dengan semangat belajar. Jadi dengan niat hati yang ikhlas, mungkin itu merupakan menjadi faktor utama bagi diri saya. Kalau menjadi mahasiswa itu bukan hanya sekedar untuk mencari ilmu, tetapi untuk mencari kesenangan bagi diri kita. Jadi selama saya menjadi mahasiswa psikologi ini, saya merasakan kebahagiaan itu pada diri saya. Sekian. Berarti dari kedua anggota yakin bahwa menjadi mahasiswa atau mahasiswi psikologi UIR akan dapat kebahagiaan. Lalu kalau untuk Safira, bagaimana cara Anda memastikan kebahagiaan itu ada setelah menjadi mahasiswa psikologi UIR? Menurut saya setelah saya menjadi mahasiswa psikologi UIR, saya lebih menjadi mengerti, memahami diri saya sendiri, dan saya bisa menentukan kebahagiaan saya karena saya sudah lebih mengenali diri saya seperti self love. Menurut saya. Lalu kalau menurut Nita, coba sebutkan satu kata dan jelaskan menurut Anda jika mendengar kata kebahagiaan. Misalnya ini hal-hal yang kecil sih, kayak misalnya keluarga kita ngumpul, terus misalnya ada keluarga kita yang merantau gitu, kayak misalnya contohnya di keluarga saya, abang pulang ya, kita ngumpul lengkap pas lebaran gitu misalnya. Itu menurut saya family time, ya family time itu yang menurut saya itu yang saya merasa saya itu bahagia gitu. Ya banyak sih kata-katanya, ya hal-hal kecil yang menurut saya itu bahagia banyak. Intinya tuh di keluarga gitu. Seperti itu. Iya. Kalau menurut Zipa, coba sebutkan satu kata dan jelaskan menurut Anda jika mendengar. Terima kasih. Senang. Senang seperti misalnya orang tua pulang dari luar kota yang sudah lama. Lalu senang ketika kita dapat mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Dan senang ketika kita bergaul dengan orang. Berarti dari kedua anggota menyimpulkan kalau kebahagiaan itu kesenangan gitu ya. Sekianlah diskusi yang dapat kita lakukan pada siang hari ini. Kesimpulannya yang dapat saya simpulkan pada hari ini, rata-rata para peserta pada siang hari ini merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan mereka bisa didapatkan dengan cara yang mudah dan simpel seperti berkumpul, merefresh diri, dan para peserta rata-rata mendapatkan kebahagiaannya dari dirinya sendiri. Demikianlah forum yang dapat kita lakukan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.